Pemirsa, di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak hingga mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal perang kerajaan Inggris yang ramah lingkungan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rekan kami Anissa Rizkia akan mengajak Anda melihat kapal berteknologi canggih tersebut. Pemirsa, dari atas kapal perang kerajaan Inggris yakni HMS Tamar P233, saat ini saya berada di bagian depan. Ini merupakan pusat navigasi yang mana nantinya ini akan dijalankan menuju ke perairan internasional Indo-Pasifik, dan informasi yang kami dapatkan ini merupakan implementasi dari kerjasama kemitraan strategis yakni Perjanjian Maritim Indonesia bersama Inggris yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun lalu di bulan Januari yakni di London bersama dengan Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer. Dan kini kapal kerajaan Inggris tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rencananya kapal ini akan bersandar selama 4 hari hingga tanggal 20 Juni mendatang. Dan kalau dilihat ini memang dari segi teknologi yang begitu canggih, kemudian dikenal dengan kapal yang ramah lingkungan. Selain itu juga memang ini ada banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjang, diantaranya senjata yang dipersiapkan di setiap sisi bagian kapal. Saya akan perlihatkan kepada Anda, dan memang ini menjadi daya tarik kapal kerajaan Inggris yang kini bersandar di perairan Indonesia, yakni tepatnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tentunya ini menjadi salah satu bentuk kerjasama diplomasi Indonesia dan Inggris untuk memajukan, menjaga perairan internasional ke depannya. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia Laksana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan botol air zam-zam disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia jelang kepulangan ke tanah air. Petugas haji menegaskan air zam-zam tidak boleh dibawa dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Inilah ribuan botol air zam-zam yang disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia jelang jadwal kepulangan ke tanah air melalui Bandara Madinah, Arab Saudi. Air zam-zam tersebut ditemukan saat proses pemeriksaan di gudang logistik oleh petugas maskapai menggunakan mesin X-ray. Jika terdeteksi membawa air zam-zam, koper akan langsung dibongkar dengan pengawasan ketat dari petugas haji. Petugas menegaskan air zam-zam tidak diperbolehkan dibawa di dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Selain air zam-zam, sejumlah barang terlarang juga disita dari koper jemaah seperti powerbank, korek api, serta benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Sesungguhnya kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat. Karena ini bertentangan
dengan regulasi penerbangan. Petugas mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan dan tidak masukkan air zam-zam ke dalam koper. Setiap jemaah akan mendapatkan jatah air zam-zam resmi setelah tiba di Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang berunjuk rasa di depan lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara mengadang truk TNI yang melintas di Jalan Balai Kota Medan. Truk TNI tersebut diminta memutar arah. Truk TNI yang hendak melintas di lokasi aksi ini diadang. Mahasiswa dan pendemo langsung mengerumuni sambil meneriaki kata mundur. Personel TNI yang berada di dalam truk sempat berupaya melanjutkan perjalanan dengan menyalakan sirene. Namun massa tetap bertahan di jalan. Mahasiswa juga meminta para pengendara yang akan melintas untuk memutar balik ke arah jalan Imam Bonjol. Hanya pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek online masih diperbolehkan melintas. Dalam orasinya, massa menyebut mereka tengah memperjuangkan hak rakyat, menuntut mencabut revisi Undang-Undang Polri, evaluasi MBG, serta mengembalikan TNI ke barak. Massa juga meminta masyarakat untuk mendukung aksi dengan mengambil jalur alternatif. Saya kira seharusnya dalam berkendara pun sekali lagi kita juga harus menentukan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan pemblokiran atau penutupan, saya menghimbau sebaiknya jangan, karena sekali lagi itu dapat mengganggu ya mobilitas maupun juga berbahaya juga untuk keselamatan mahasiswa kan gitu. Setelah sempat tertahan di lokasi, truk TNI akhirnya memutar balik. Sementara mahasiswa kembali melanjutkan unjuk rasa dan orasi di kawasan lapangan Merdeka Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Bogor, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Akibatnya, seorang mahasiswa dan petugas terluka bakar. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi saat diskusi menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Jadi
Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan, termasuk Serikat Mahasiswa UGM, menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat anggota Kabinet Merah Putih. Mahasiswa menyebut insiden itu akibat kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka juga menyoroti terkait kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Maka kami berkesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu berjalan ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta